Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan besok tanggal 8 Maret 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham harian akan saya bahas totalnya ada 16 saham. Ini bagian kedua saya akan bahas 8 saham. Bagian pertama saya sudah bahas 8 saham ya, yaitu Adaro, Antam, Telkom, MDKA, PTBA, PTBA, ITMG, Bumi, dan Inco ya. Itu bagian pertama. Untuk bagian kedua ini saya mulai langsung dengan Harum ya. Jadi yang ngikutin saya dari awal, ini Harum sudah tercapai target price-nya ya, lebih dari 13.000 ya. Hari ini dia breakout. Nah, pertanyaannya Pak Sunar, kalau kita lihat mundur ke belakang ya, ini jauh banget ya, sudah all time high ya. Dari seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini bagaimana Pak Sunar? Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya di 13.000 ya, seperti itu ya. Jadi dia kalau turun di bawah 13.000, saran saya lebih baik jual dulu semuanya, take profit aja lebih baik. Kalau mau lanjut ke atas ya tunggu aja kalau dia breakout higher lagi ke atas 13.625. Jadi yang sudah punya lebih baik siap-siap take profit kalau dia turun di bawah 13.000. Kalau yang mau buy on weakness, saran saya masih tetap sama di area 11.175 ya. Itu area buy on weakness-nya, atau di area paling terdekatnya di 11.850. Jadi misalnya dia kalau koreksi ya, saya nggak mendoakan koreksi nggak ya, mudah-mudahan masih bisa naik lagi. Kalau dia koreksi di bawah 11.850, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 11.850, walaupun dia belum menyentuh 11.175 ya, kalau mau buy on weakness silakan ya, buy-nya bertahap aja. Jadi buy on weakness ada dua area, 11.850 atau 11.175. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya tambah lagi ya. Mungkin lebih baik Rp100 ya, kalau Rp50 terlalu dekat ya. Jadi naik ke atas Rp100 tambah lagi dan seterusnya ya. Target price-nya tetap 13.000. Jadi di sini high-nya kan dia 13.625 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas high-nya, maka target price berikutnya sekitar 14.000 ya. Jadi setiap kelipatan 1.000 aja. Berikutnya lagi kalau dia naik ke 15.000 ya. Apakah masih memungkinkan Pak Sunar ke 15.000? Sebenarnya kalau kita bicara mengenai saham, tren saham ya, kalau uptrend masih bagus ya, dia akan kecenderungan harganya akan breakout lagi ke atas resistennya. Jadi dia akan membentuk higher high ya. Sampai kapan kita nggak akan pernah tahu ya. Jadi silakan dicek apakah ada aksi korporasi atau akuisisi atau penerbitan obligasi dan sebagainya ya untuk Harum ya. Tapi saya rasa sih mungkin ada hubungannya dengan sentimen harga batubaranya ya, seperti itu ya. Jadi sejauh ini masih cukup bagus. Yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss ya. Jangan sampai kelupaan pasang trailing stop atau stop loss sehingga akhirnya nanti jadi rugi ya, seperti itu ya. Kalau sudah untung nanti profitnya hilang malah jadi rugi kalau lupa pasang trailing stop. Kurang lebih cukup untuk Harum. Berikutnya untuk INKP. Nah, INKP ini area buy and weakness sebenarnya sudah saya gambarkan ya. Ini 7550 ya. Jadi yang tadi nonton, mencatat dan pasang automatic order buy harusnya sudah buy ya. Jadi naik ke atas 7875 tambah lagi, atau average up naik ke atas 8075 tambah lagi. Jadi kalau sudah saya pakai bantu dengan acuan garis-garisnya, tinggal ikutin aja, enak banget ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya, di mana kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop loss, kemudian kalau dia berhasil rebound, di mana kita mau buy atau yang belum punya kalau mau buy and weakness ya. Ini sudah saya bantu dari awal banget ya. Nah, jadi bukan karena sudah rebound terus gambarnya saya gariskan, enggak ya, seperti itu ya. Jadi silakan cek video yang sebelumnya. Jadi dia rebound di sini, yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya sesuai dengan garis yang sudah saya berikan. Buy on weakness sebelumnya saya sebutkan di 7550. Tapi kalau dia sudah berhasil breakout, kalau mau tunggu buy on weakness ya tunggu aja di 7875 ya, seperti itu ya. Itu area buy on weakness-nya saya naikkan ya, karena dia sudah berhasil naik lagi. Kalau yang misalnya mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh, buy-nya bertahap aja. Nanti setiap kelipatan 50 atau Rp100 kalau dia berhasil naik silakan tambah lagi ya. Target price-nya di resisten terdekatnya 8.600. Kalau dia naik ke atas 8.600 boleh tambah lagi, atau average up naik ke atas 8725 tambah lagi. Nah, di sini menariknya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 8725, dia akan berusaha untuk naik dengan target price berikutnya di 9275 ya. Di sini ya. Jadi selama dia bertahan di atas 8.600 ya, kalau dia breakout ke atas 8725 mau tambah lagi atau average up silakan. Memang di sini dia sebelumnya gagal ya. Yang kali naik kemudian nggak lama lagi turun, naik turun ya, seperti dia 8725 ya. Tapi kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal, kalau dia sekali ini breakout lagi ke atas, belum tentu bakalan seperti ini lagi ya, gagal terus naik turun enggak ya. Bisa saja dia naik langsung sampai 9275 ya. Seperti ini ya, dia breakout naik langsung sampai 9275.
Jadi kurang lebih ini support resistennya, garis-garisnya sudah saya berikan, kurang lebih cukup ya. Jadi mudah banget ya, tinggal ikuti garisnya aja, pasang automatic order buy ataupun automatic order sell ya. Ada dua ya, automatic order sell, satu untuk trailing stop, satunya untuk stop loss ya. Kalau misalnya Anda belinya di ujung ya, di sini ya, high-nya ya pasang aja stop loss berarti ya. Kalau Anda belinya di bawah, ikutin saya ketika rebound ya, itu berarti pasang trailing stop ya, seperti itu ya, untuk melindungi keuntungan yang sudah didapat. Oke, berikutnya untuk Medco ya. Medco di grup kecil saya hari ini ada yang mengucapkan terima kasih ya. Dia bilang, Pak Sunar, saya profit di Medco lumayan ya, begitu ya. Jadi garisnya sudah saya berikan, ini sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Bahkan dari awal ini ya, saya sudah gambarkan sini. Ini ada formasi rounding bottom kecil, kalau dia breakout, nah ini bisa targetnya sekitar 590 dan berikutnya lagi kalau breakout 650 ya di sini. Walaupun dia breakout ke atas 650, saya sudah sebutkan, jangan takut ekor panjang ke atas ya. Jadi kalau dia koreksi, dia berhasil naik lagi, ikutin aja garisnya. Ini kan 650 ya, swing high sebelumnya di sini ya. Kalau kita gambarkan rounding bottom yang besar, ini masih bisa naik lagi. Nah, posisi sekarang, nah ini kan sesi kedua sudah mulai ya, jam 1:33 ya. Sebenarnya kalau mau buy sekarang, memang ini baru saja tes resisten ya, dia berhasil breakout. Jadi kurang lebih naik turun masih di sini ya. Sebenarnya kalau mau buy sekarang boleh, tapi buy-nya bertahap aja. Nanti naik lagi ke atas 720, tambah lagi, naik ke atas 760, tambah lagi, naik ke atas 790 tambah lagi ya. Kalau dia naik ke atas 790, target price-nya kemana Pak Sunar? Apakah masih bisa naik lagi? Masih bisa ya. Target price-nya ini saya gambarkan di 1000. Tapi tengah-tengahnya antara 790 dan 1000 di sini ada checkpoint istilahnya. Swing high-nya di sini itu sekitar area 834 lah di sini ya. Ya saya gambarkan 835 lah ya. Lebih ya. Ini areanya. Setelah naik ke atas 790 mau tambah lagi silakan. Target price-nya 835. Kalau dia berhasil naik lagi, target price-nya di angka 1000 ya seperti itu. Jangan takut ketinggian ya. Kalau misalnya Anda sudah beli, ternyata nyangkut Pak Sunar koreksi ya, pasang aja trailing stop ya seperti itu ya. Dan juga stop loss-nya seperti itu. Jadi kalau beli sekarang boleh saja tapi bertahap aja ya. Nah, pasang trailing stop-nya di mana? Memang agak jauh ya. Kalau beli sekarang pasang aja di stop loss-nya di 650 ya. Maksimum di 625 lah ya seperti itu. Kalau dia turun banyak 625, saya rasa sih lebih baik jual dulu karena ada kemungkinan dia akan testing kembali ke area 590 atau 555 ya. Jadi maksimum di 625 ya. Kalau misalnya buy sekarang itu stop loss maksimum. Atau ambil tengah-tengahnya 650 ya. Karena kalau dia turun lagi bawah 650 dia resiko. Tapi sejauh ini kalau kita lihat ya fluktuasinya memang tinggi ya. Dia pernah naik tinggi kemudian dia koreksi ya seperti itu ya. Jadi ikutin aja garisnya. Kalau dia berhasil naik lagi setelah koreksi ya kita buy back ya. Seperti itu kurang lebih contohnya seperti itu. Belinya bertahap aja santai ya. Kurang lebih cukup. ASII. ASII sebelumnya sudah sering saya bahas ya, mungkin bosan ya. Ya garisnya ikutin aja 5.600, 5.800. Artinya kalau dia dari bawah, dia berhasil rebound naik ke atas ya kita buy seperti itu. Apalagi menjelang dividen biasanya lumayan ya, lumayan kuat harganya. Di sini target price-nya di 5.800. Kalau berhasil naik lagi ke atas 5.800, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau buy yang belum punya atau buy up. Memang sebelumnya di sini, tuh Pak Sunar, ini sebelumnya kan naik ke atas 5.800 gagal. Di sini aja dia gagal loh. Nah, ini naik lagi ya paling turun lagi. Ya terserah kalau Anda mau buy arbitrage di 5.600 lagi boleh ya, bagi yang belum punya. Atau buy high sell higher. Jadi ikut berikutnya. Jadi kalau dia naik ke atas 5.800 silakan buy. Banyak bertambah aja. Naik ke atas Rp50 tambah lagi average up ya seperti itu ya. Sejauh ini untuk ASI masih cukup bagus ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini 6.000 masih memungkinkan tembus ke atas ya. Sebelumnya memang gagal ya, tapi kita jangan terlalu kaku. Dalam arti jangan sampai misalnya ini swing high-nya ya Anda anggap sebagai resisten ya. Jadi jangan sampai resisten itu membatasi profit Anda ya. Dalam arti kalau sudah kena resisten Anda takut langsung jual, enggak ya. Pasang aja trailing stop di bawahnya ya. Begitu ya. Nah, di bawahnya berapa ya? Ini garis-garisnya kan sudah saya berikan. Jadi selama bertahan di atasnya masih ada peluang untuk naik lagi seperti itu ya. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss. Untuk ASI kurang lebih cukup ya. Garis-garisnya sudah saya berikan, sudah lama saya bahas juga. Tetap sama ya. Saya kebiasaannya nggak geser-geser garis-garisnya ya. Kecuali ada aksi korporasi right issue ya harus digeser ya. Kalau dia perubahannya harga teoritisnya beda jauh ya digeser ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk IATA ya. Jadi IATA ini sudah dari awal ini ya ketika dia naik dia berubah bisnisnya ya seperti itu.
akuisisi tambang batu bara. Nah, hari ini naik, kira-kira apa masih bisa naik lagi, Mas Sunar? Memang fluktuasinya tinggi ya seperti ini ya. Tapi kalau kita lihat di sini, kalau yang sudah punya ya pasang aja, oh, bentar, pasang aja trailing stopnya di area sebentar ini 188 ya. Itu paling terdekat ya. Nah, kemudian stop loss maksimum ya pakai acuan 160 aja. Ini kurang lebih seperti itu. Kalau mau buy sekarang boleh, tapi bertahap aja. Naik ke atas 212 silakan buy up ya, tambah lagi atau istilahnya itu average up ya. Nah, kira-kira ini kenaikannya bisa tinggi sampai kemana Pak Suntar? Target price berikutnya di mana? Kalau berdasarkan sebelumnya di sini ya, ini masih memungkinkan targetnya berikutnya di 230, kemudian kalau dia naik lagi berikutnya lagi di area 285 ya. Perlu diingat ya, ini memang resikonya tinggi, pasang trailing stop jangan lupa ya, karena dia sebelumnya pernah naik tinggi, kemudian turunnya koreksinya dalam ya. Fluktuasinya tinggi, kalau misalnya nggak berani, memang ini nggak liquid ya, terus terang aja ya. Kalau nggak berani, lebih baik pilih saham yang lainnya. Jadi jangan memaksakan diri, ikut-ikutan teman, wah ini masih bisa naik lagi, masih bisa ke 500, misalnya seperti itu ya. Ya, Anda boleh aja ikutan, tapi harus pahami resikonya. Ini kan garisnya sudah saya berikan ya. Mau buy sekarang boleh bertahap aja. Naik ke atas 212 tambah lagi, naik ke atas 230 tambah lagi, targetnya berikutnya terdekatnya di 285. Tunggu buy Omnix lagi di 160 sih boleh saja, nggak masalah ya. Tapi kalau saya lihat sih buy sekarang oke lah ya, selama dia bertahan di atas 188. Kurang lebih cukup ya untuk IATA. Berikutnya untuk Elsa. Di Elsa sudah saya gambarkan garisnya ya, ini weekly chartnya sebelumnya ya. Ini untuk daily-nya sudah saya gambarkan. Naik ke atas 342, ini targetnya sudah tercapai di 342 ya. Boleh buy ya. Nah, ternyata kok ekornya panjang. Ya, kita jangan terlalu takut. Memang sebelumnya di sini ekor panjang dia koreksi. Tapi uptrend-nya kalau kita gambarkan di sini ya, ini garis merah ini adalah moving average 20 hari ya. Dia masih cukup bagus ya. Sebentar saya cek, itu 20 hari belum ya. Ya, 20 hari ya. Moving average 20 hari ini ya. Jadi dia masih uptrend-nya masih bagus. Nah, kalau mau buy weakness, memang sebelumnya di sini nggak dikasih ya. Tapi saya sudah sebutkan, kalau strategi buy on weakness nggak dikasih, ya strategi buy saham kan ada dua, buy low sell high dan buy high sell higher. Jadi kalau dia breakout silakan buy ya, seperti itu ya. Mau buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak. Nanti dia kalau breakout lagi naik ke atas high-nya hari ini 350, silakan tambah lagi atau average up naik ke atas 358 tambah lagi ya. Kalau mau buy on weakness sekitar area 316 ya, ini saya gambarkan ya. Artinya kalau dia turun di bawahnya 316, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 316. Atau tunggu sekalian di 296 di sini ya. Ini area buy and weakness sebelumnya ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 358, target price berikutnya di mana? Ini saya gambarkan lagi ya di sini ya. Swing high berikutnya di area 300 sekitar 375 ya, seperti ini ya. Ini area swing high-nya. Kalau dia naik lagi, maka target berikutnya sekitar ini ya areanya. 400 ya, seperti itu. Gitu ya. Apakah masih bisa naik lagi? Ya masih ada peluang menurut saya ya. Uptrend-nya masih cukup bagus ya, seperti itu. Bahkan Elsa ini sudah saya bahas di awal-awal bulan lalu singkat saya, awal-awal Februari ya. Masih cukup bagus ya, seperti itu. Masih di bawah ini ya. Saya masih ingat banget, ini saya gambar garisnya downtrend-nya ya. Tapi dia kalau sudah mulai naik ke atas 280 silakan buy up atau tambah lagi nyicil bertahap ya. Jadi ngikutin saya dari awal, profitnya luar biasa ya. Bukan karena ini sudah naik terus dibahas, enggak ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya UNTR masih bisa naik kan. Ini apakah masih bagus Pak Sunar? Masih bagus. Jadi mau buy sekarang, kalau Anda tipe buy hasil higher ya silakan yang mau buy sekarang, tapi jangan terlalu banyak. Kalau dia breakout ke atas 27700 silakan tambah lagi atau average out, target berikutnya di 28475. Nah, 28475 ini kan saya sudah gambarkan ya. Nah, ini kan 27700 ini kan kalau kita gambarkan ini ada formasi rounding bottom ya. Tapi yang saya gambarkan sebelumnya adalah formasi rounding bottom yang besar ini ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 28475, ini kalau berdasarkan targetnya dia bisa sampai 40 ribuan ya, 40.500 ya. Wah, apa mungkin Pak Suntar sampai ke sana gitu ya. Seperti itu. Kalau kita bicara mungkin enggaknya ya, kita mundur ke belakang ya, seperti ini ya. Nah, ini 40.500 pernah tercapai ya di sini ya. Di awal-awal 2018 ya. Akhir Januari 2018. Dia 40.500. Padahal dia naiknya itu dari bawah ya, seperti ini ya. Dari bawah banget kalau kita lihat
Ini sebelumnya down banget sampai berapa ini harganya? 12.000 atau 12.550 ya. Dia dalam waktu kurang lebih 2 tahunan dia naiknya sudah luar biasa. Jadi kesimpulannya, kalau uptrendnya masih bagus, jangan takut ketinggian. Asal yang penting ya, pasang trailing stop dan stop loss, itu yang paling penting ya. Jadi kita mindsetnya jangan sampai kalau turun Anda beli terus di average down, tapi kalau naik Anda takut ketinggian. Wah, berarti Anda belum siap di pasar saham ya, belum siap untung ya. Tapi nggak tahu somehow kalau kebanyakan kok turun-turun suka banget katanya murah gitu ya. Nah iya kalau dia rebound, kalau dia turun lagi ke bawah ya, seperti itu ya. Tapi sejauh ini dia masih memungkinkan targetnya. Jangan takut ketinggian. Belinya bertahap aja kalau takut, atau tunggu area buy and rest. Kalau di sini buy and rest 25300 terlalu jauh, mungkin nggak dikasih Mas Sunar ya. Tunggu aja di 26325. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini bisa juga dipakai acuan sebagai buy and weakness ya. Jadi kalau koreksi dekat itu berhasil rebound seperti ini ya, dia naik kemudian dia koreksi 24650 kan. Nah, kemudian dia berhasil rebound lagi, di sanalah kesempatan kita untuk buyback kembali ya, masuk kembali seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya. Jadi kalau kita lihat di sini garis-garisnya sudah saya gambarkan ya. Jadi tinggal ikutin aja. Mudah-mudahan lancar breakout ke atas 28475 dengan targetnya terdekatnya di 31.050 ya. Itu kurang lebih seperti itu. Bentar saya hitung ini berapa saham ini, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi ya, BRMS. BRMS bagaimana Mas Sunar? Uptrendnya masih bagus ya. Area buy and rest saya sudah sebutkan 160 ya. Dan juga stop lossnya 160. Artinya selama di atas 160 sebenarnya untuk BRMS ini masih cukup bagus ya uptrendnya. Jadi mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh saja, buy-nya bertahap ya. Breakout ke atas 200, jangan lupa tambah lagi atau average up ya, karena dia masih bisa mencapai target berikutnya di 240 ya. Mungkin tambah lagi setiap kelipatan Rp10 naik, tambah lagi ya. Jadi naik ke atas 210 tambah lagi, naik ke atas 220 tambah lagi, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya saya nggak berani Pak Sunar tunggu buy and rest ya, tunggu aja di 160 ya. Jadi kalau dia koreksi berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound atau belum berhasil mantul ya kita jangan buy dulu ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Satu lagi ya, BEBS ya. Ini lebih dari 16 ya, tapi saya lihat di BEBS ini lumayan menarik ya. Area buy and rest ini sudah saya gambarkan di saya kotak ini nih ya, 4.400 ya. Jadi kalau dia turun banyak 4.400, memang saya sudah sebutkan lebih baik jual dulu. Tapi kalau dia sudah berhasil kembali lagi, istilahnya rebound ya, kalau kita mau buy boleh saja, tapi buy-nya bertahap aja. Kenapa bertahap ini? Karena dia masih cenderung risiko ya, baru saja dia testing area ini. Kalau kita perhatikan, kita jangan asal candle hijau langsung hajar sebanyak-banyaknya, enggak ya. Jadi di sini dia candle hijau, dia besoknya cenderung koreksi ya, gagal higher high ya. Di sini hijau, besoknya dia malah lower low, turun lagi ya, lower high terus kemudian lower low juga ya. Seperti itu ya. Jadi di sini spekulasi aja, buy and weakness kalau mau ya, bertahap aja. Naik ke atas 4770 tambah lagi, buy up naik ke atas 5000 tambah lagi ya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal ikutin aja ya, seperti itu ya. Jadi trading saham itu enak ya, kalau sudah ada acuannya trading stopnya di mana, stop lossnya di mana, kemudian kalau mau tambah lagi atau average up di mana ya. Ini garisnya sudah saya gambarkan ya. Jadi garisnya ini untuk average up atau istilahnya tambah lagi, buy up ya, tambah lagi kalau naik lagi ya, seperti itu. Tapi juga sebagai trailing stop, dalam arti misalnya dia sudah naik ke 5.800, kalau dia gagal naik ke berikutnya 6.200 ya, dia turun bawahnya 5.800 ya, di sanalah kita siap-siap pasang trailing stopnya ya. Jadi jangan sampai keuntungan yang sudah Anda dapat itu hilang ya, karena Anda nggak pasang trailing stopnya ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya untuk analisa saham hari ini dan besok. Jangan lupa cek video yang sebelumnya. Seperti biasanya yang barusan join jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.